Investigasi tragedi Kanjuruhan masih terus dilakukan. Gate 12 dan juga Gate 13 seakan menjadi saksi bisu banyaknya korban yang berjatuhan karena berdesakan dan tidak bisa keluar dari Stadion Kanjuruhan. Diduga selain karena pengamanan yang tak maksimal, stadion juga disebut tak sesuai dengan standar. Menyoal stadion kita akan dibahas dalam dialog titik tengah bersama saya, Fatma Ayu. Tetapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Pemirsa, Anda menyaksikan dialog titik tengah kali ini membahas terkait dengan menyoal stadion kita. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Insinyur Markus Ignatio Adicipto selaku dosen arsitektur UK Petra. Selamat siang, Pak Markus. Selamat siang. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Pak Haris Azhar selaku tim kuasa hukum korban Kanjuruhan. Selamat siang, Pak Haris. Selamat siang, Fatma Ayu dan juga Pak Ignatius. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Markus terlebih dahulu. Tadi disebutkan di tayangan sebelumnya Presiden Joko Widodo menyoalkan stadion kita. Apakah ini dipertanyakan begitu? Apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak? Menurut Anda seperti apa ini, Pak Markus? Ya, dibilang tidak sesuai juga belum tentu ya, karena kalau semua jumlah pintu keluar itu memenuhi syarat sesuai peraturan dan lebarnya juga betul, kemudian dari segi struktur semua strukturnya sudah dihitung dengan baik, mestinya tidak ada masalah. Tapi kalau pintunya nggak bisa dibuka itu masalah lain. Jadi berkurang itu persyaratannya, exitnya. Jadi kalau ada ketentuan, sebetulnya ada ketentuan lebar exit itu di total itu sekitar 0,2 inch per orang. Jadi dari perhitungan itu bisa dilihat berapa pintu yang disediakan yang ada. Oke. Ya, silakan dilanjut, Pak Markus. Karena jumlah pintu tentu menentukan waktu untuk exit keluar semuanya dari stadion. Juga bukaan pintu saja juga sudah ada syaratnya, harus membuka keluar, tidak boleh membuka ke dalam. Kalau membuka ke dalam, dia berdesak-desakan di depan pintu, didorong dan sebagainya, nggak bisa buka. Ya. Kalau Anda mengamati dari Stadion Kanjuruhan sendiri, apakah sudah sesuai standarnya dari pintunya sendiri, lebarnya, dan lain sebagainya? Saya meragukan, nggak tahu. Kalau saya lihat tangganya, menurut Bapak Presiden terlalu curam, mungkin juga itu ada syaratnya. Jadi kalau mestinya sebelum dibangun itu rencana stadion itu mestinya disidang dulu oleh Pemkot atau Pemda. Baru bisa diterbitkan PBG-nya atau izin. Dan juga kalau mau dipakai, sebelum dipakai dia harus mempunyai sertifikat layak fungsi. Jadi kalau itu semua dipenuhi mestinya nggak ada masalah. Oke, baik, itu yang dipertanyakan. Baik, saya ke Pak Haris Azhar, tim kuasa hukum korban Kanjuruhan. Pak Haris, sebagai tim kuasa hukum korban, siapa yang Anda wakili saat ini? Ada sejumlah korban yang sudah memberikan kuasa kepada tim Tatak, tim advokasi tragedi Kanjuruhan yang berapa jumlahnya, Pak? Ada hampir 20, sementara kami baru buka posko 3 hari ini. Setiap hari kami dapat kontak dan juga gabung juga dengan beberapa teman lain di beberapa organisasi, sudah komunikasi dengan banyak teman-teman yang menjadi korban, keluarganya dan korban.
Oke, baik. Dari ke-20 korban tersebut atau juga keluarga korban, ini bagaimana kesaksian dari orang yang Anda wakili? Ya banyak, yang ada yang mau tanya, yang Anda mau tanya bagian mananya. Oke, yang paling mencolok kesaksian korban terutama saat kejadian seperti apa? Begini, kalau dari peristiwa, saya juga sebenarnya kecewa dengan pernyataan Presiden yang seolah-olah hanya highlight ya, melihat hanya pada masalah arsitektur. Peristiwa 1 Oktober beberapa hari yang lalu itu bukan sekedar atau bukan, bahkan saya mau bilang bukan masalah arsitektur bangunannya, tapi masalah perilaku dari pihak kepolisian dan pengelola atau yang penata kelola pelaksana kegiatan terhadap para penonton. Di perilaku mereka ditambah dengan alat-alat yang mereka gunakan. Yang menjadi heboh hari ini ketika ada ratusan orang meninggal, ribuan orang menjadi korban, ya kan? Itu bukan karena kerusuhan yang didengung-dengungkan oleh banyak pihak yang mengatakan ini kerusuhan. Kerusuhnya sama siapa? Orang nggak ada supporter lain, cuma supporternya Arema. Yang kedua, ada kegagalan memahami ya cara berkomunikasi atau praktek kebiasaan para supporter terhadap klub kesayangannya Arema terlebih-lebih ketika mengalami kekalahan. Bahwa mereka ada yang loncat pagar ke lapangan, itu tadi bagian itu cara yang dilakukan untuk memberikan semangat kepada kiper, kepada pemain, kepada pelatih dan lain-lain. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk dihalau dengan menggunakan gas air mata. Oke. Nah, peristiwa ini kemudian terjadi dalam kurun hanya beberapa belas atau beberapa puluh menit saja pasca berakhirnya pertandingan, yang kemudian direspon dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak polisi dan juga sejumlah anggota TNI yang mungkin BKO-kan pada polisi. Berarti yang Anda soroti saat ini adalah pengamanan dan juga ada tindak laku kekerasan kepada para penonton. Namun juga yang menjadi sorotan, ini banyak pintu gerbang yang terkunci. Bagaimana kesaksian korban? Apakah memang banyak pintu-pintu atau gate yang ada di sana terkunci? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya, Pak Haris. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Komnas HAM melakukan investigasi terkait dugaan pintu keluar stadion yang terkunci saat tragedi Kanjuruhan terjadi. Investigasi dilakukan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dengan memeriksa seluruh pintu keluar stadion Kanjuruhan. Pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan pintu keluar yang terkunci saat insiden maut terjadi. Bersama timnya, Khairul melakukan pendokumentasian serta mencari sejumlah fakta dan data atas tragedi yang telah merenggut nyawa 131 korban. Upaya ini menindaklanjuti peninjauan Presiden Joko Widodo yang menyatakan penyebab banyaknya jatuh korban jiwa akibat pintu exit terkunci dan tangga stadion yang curam. Usai memeriksa kondisi Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM juga akan meminta keterangan sejumlah sumber seperti komunitas Aremania, keluarga korban, supporter yang masih menjalani perawatan, dan juga para pemain Arema FC. Jadi pertama ini karena memang ada gas air mata sehingga masyarakat juga panik. Nah ketika kepanikan itulah tidak ada dari misalnya 1 tribun 2000 2 pintu, tidak ada saluran yang segera mungkin untuk bisa keluar. Ya ada informasi pintunya sempit ya, memang sempit sehingga keluar bersama-sama juga berat. Dan informasi ditutup, nah itu juga menambah jatuhnya korban.
Menyoal stadion kita masih bersama Pak Markus Ignatio Adicipto, dosen arsitektur UK Petra, dan juga melalui sambungan Zoom ada Pak Haris Azhar, tim kuasa hukum korban Kanjuruhan. Saya ke Pak Haris, kita lanjutkan begitu. Apakah menurut kesaksian dari para korban yang Anda wakili atau keluarga korban, di sana memang pintu-pintunya atau gerbang exitnya terkunci? Dari beberapa kesaksian gerbangnya terkunci, tapi ada juga yang kesaksian yang mengatakan sepertinya terbuka karena saksi tersebut memilih bertahan karena melihat sudah ada tumpukan orang di pintu keluar di salah satu tribun ya, karena sudah ramai dan juga tetap tidak bisa bergerak. Nah, tapi memang di beberapa kesaksian yang coba dikumpulkan oleh teman-teman di beberapa tribun itu tertutup, terkunci. Bahkan ada di satu tribun ya, yang dibilang tribun Rangka itu di tribun 11, 12, 13 salah satunya itu bilang kita dapat saksi yang beberapa menit sebelum pertandingan berakhir itu mereka masuk ke tribun dari luar ke dalam. Artinya pintu tidak dikunci. Tapi ketika peristiwa yang hanya beberapa menit saja, justru orang-orang mau keluar di tribun itu sudah tidak bisa. Jadi dalam hitungan menit dan di menit-menit injury time itu, menit-menit akhir pertandingan, itu pintu sudah dikunci atau terkunci, artinya atau tidak bisa diakses. Yang mana juga saksi-saksi ini bilang bahwa mereka ini bukan orang yang pertama kali nonton pertandingan Arema, bukan pertama kali nonton ke stadion ini, ya, dan di kebiasaan yang mereka alami, justru begitu menjelang akhir dan apalagi sudah berakhir, itu pintu gerbang dibuka selebar-lebarnya supaya untuk memudahkan. Nah, kalau pakai tuduhan bahwa supporter itu rusuh dan lain-lain, penggunaan gas air mata itu kan untuk memukul mundur. Ya. Gitu. Nah, tetapi ini ditembakkan gas air mata ke sejumlah tribun, ke sejumlah penonton, tetapi gas air mata pintu-pintunya ditutup. Jadi saya melihat dugaan sementara ini bahwa ini memang ada kesengajaan untuk menembakkan gas air mata dan kesengajaan untuk menutup sejumlah pintu atau minimal orang yang merencanakan tindakan ini, pihak yang merencanakan tindakan ini sudah mengerti bahwa praktek sosial dari arsitektur stadion itu akan kewalahan untuk menampung peristiwa kaburnya orang-orang. Jadi memang sengaja ingin diracuni dengan gas air mata para penonton tersebut. Oke, Gitu. diracuni ini nanti soal dugaan begitu ya. Tapi yang saat ini yang kasat mata begitu atau juga kesaksian dari para korban, berarti memang posisinya gerbangnya terkunci dan korban atau juga para supporter ini tidak 1-2 kali menonton sepak bola, tapi mereka merupakan Aremania sejati yang setiap ada pertandingan selalu melihat gitu ya. Dan biasanya memang tidak dikunci, namun dibuka saat menit-menit terakhir untuk gerbang sendiri. Seperti apa? Menurut kesaksian mereka dari praktek yang mereka pernah alami atau jalani menonton sepak bola di stadion ini atau menonton pertandingan Arema, yaitu memang dibuka pintunya lebar-lebar. Bahkan kalau memang ada potensi rusuh antar supporter, caranya itu bukan dengan gas air mata, tapi pengurangan penggunaan cahaya perlahan-lahan, satu persatu, dan pintu dibuka dan otomatis orang-orang akan keluar dari sana. Oke, baik. Saya ke Pak Markus. Pak Markus, ini berkaitan dengan teknis pengamanan begitu ya. Tapi dari segi arsitektur di Stadion Kanjuruhan sendiri, apakah Anda melihat memang gerbang itu begitu sempit dan tangganya ini terlalu curam sehingga kesulitan apabila orang ini keluar atau juga masuk ke stadion? Seperti apa ini? Oke, ini agak sulit ya menentukan itu. Sudah bertahun-tahun pertandingan ini dilakukan di sana kan. Ya.
selama ini secara normal kalau buyaran nggak ada masalah. Mestinya semuanya berfungsi dengan baik, mestinya. Ya bagaimana kalau seorang arsitek itu membuat bangunan itu kan ada banyak hal yang menjadi penentu. Bagaimana penonton bisa melihat dengan nyaman, bagaimana duduk dengan santai, dan seterusnya. Dan kalaupun itu terjadi kepanikan, mestinya ada semacam evacuation plan yang telah dilakukan sebetulnya. Jadi kalau ada kekisruhan dan sebagainya, mana aja tindakan yang harus dilakukan itu perlu. Oke, berarti evacuation plan ini masih belum dilakukan oleh aparat dan juga pihak pengamanan sendiri. Dan seperti apa, adakah studi arsitektur begitu untuk desain pembangunan stadion agar nyaman, aman, dan juga nantinya bisa menertibkan para penonton? Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Pak Markus. Apakah di Indonesia ini sudah mempunyai evacuation plan di stadion masing-masing, terutama di Jawa Timur ini, Pak? Ya itu mestinya yang tahu mereka sendiri ya. Saya nggak menguasai hal itu. Oke. Ya. Tapi idealnya dari desain stadion yang baik itu seperti apa? Ya semuanya memenuhi syarat dari ketentuan. Misalnya tempat duduknya ada ukurannya yang betul. Kapasitas juga sesuai dengan kapasitas daya tampung dari stadion itu sendiri. Strukturnya sudah dihitung dengan baik sehingga tidak ada masalah dan seterusnya. Kalau terjadi keadaan darurat, mestinya ada petunjuk-petunjuk yang lebih jelas dia harus lari kemana dan seterusnya. Ada yang menyebutkan bahwa di stadion tersebut adalah over capacity, bahwa yang dicetak tiketnya lebih dari 42.000 tiket, padahal sesuai dengan perjanjian adalah sekitar 25 hingga 38.000 tiket yang seharusnya diisi oleh penonton. Ini juga sangat mengganggu begitu ya Pak? Iya tentu, sesuatu yang memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat lagi. Itu yang menjadi masalah. Sehingga jalur-jalur koridor dan sebagainya itu menjadi terbebani dengan over capacity jadinya. Jadi untuk lari itu menjadi berdesak-desakan. Oke, saya ke Pak Haris. Pak Haris, apakah ada ditemuan di lapangan sendiri yang menyebutkan memang kondisi di stadion begitu ramai karena over capacity, begitu disebutkan bahwa tiket yang seharusnya terjual ini tidak lebih dari 42.000 tiket. Seperti apa temuan Anda? Kalau komplain penonton atau korban karena over capacity tidak, karena tidak tepat juga ya kita di hari-hari kedukaan seperti ini mempermasalahkan hal-hal tersebut, ya kan? Penonton, supporter, sebagai konsumen, ya mereka bayar dan mereka bisa nonton dengan paket kenyamanan yang minimum atau apa adanya atau seperti biasanya, itu sudah dijalani. Bahwa ada informasi bahwa penjualan tiket melebihi kapasitas, itu kita dapat juga informasi tersebut. Tapi hari ini fokus-fokus kita adalah masih pada peristiwa kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh aparatur negara, yaitu polisi dan juga beberapa anggota TNI terhadap para penonton, yang mengakibatkan kematian dan juga luka yang cukup serius. Hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja. Ini Mbak, saya mau mengomentari pertama soal diskusi kita soal stadion. Saya pikir kita terlalu terbawa statement Presiden yang patut saya sayangkan. Kenapa datang hanya melihat infrastrukturnya, lalu melihat problem manusia dengan hanya memberikan bantuan, lalu tidak melihat ada kegagalan aparaturnya yang melakukan kejahatan hanya dalam beberapa menit kepada warga yang sangat ikhlas menonton sebuah pertandingan. Nah, jadi kemudian menyalahkan stadion hanya karena curam tangganya dan lain-lain. Lah kalau begitu, selama ini
ya selama ini stadion ini kan stadionnya Pemkab, Oke. dikelola oleh Pemkab. Ya. Berarti menggunakan fasilitas yang tidak tepat bangun, ya tidak layak digunakan dari sisi arsitektur, berarti itu adalah praktek yang korup. Oke, Dan Pak oleh Haris, karenanya, selain Pemkabnya harus dipertanggungjawabkan. selain Kenapa kegagalan menyewakan aparatur stadion? yang Anda soroti saat ini, pemerintah juga sudah membuat tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF. Bagaimana menurut Anda kinerjanya saat ini yang diketuai oleh Menko Polhukam yang diberi waktu 1 bulan untuk menyampaikan laporan akhir ke Presiden Joko Widodo? Iya. Ya saya hanya akan mengatakan begini, ini ada potensi para korban ini ketakutan dan kelelahan. Ya, kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini sejumlah saksi itu terintimidasi oleh praktek penegakan hukum yang seolah-olah namanya penegakan hukum, tetapi tidak ada hak-hak korban atau hak-hak saksi yang dipenuhi. Ada yang dijemput tanpa didampingi keluarganya, ada juga yang dijemput secara tanpa diketahui, tanpa diketahui keberadaannya, dan kemudian hanya beberapa jam atau lewat 24 jam baru diketahui. Dan ini memunculkan kepanikan di sejumlah korban, bahkan jangankan ke polisi atau untuk turut serta kepada tim gabungan kah, atau tim yang tidak gabung kah, timnya PSSI kah, ke rumah sakit aja ada yang takut karena mereka khawatir nanti mereka diekspos, mereka ditanyain macam-macam. Artinya Anda optimis dengan tim ini, tim TGIPF ini? Kita nggak boleh tanya optimis atau pesimis hari ini. Kita bisa lakukan adalah mendesak sekeras-kerasnya dan sesering-seringnya agar negara ini bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang masif dan massal pada 1 Oktober beberapa hari yang lalu. Hari Sabtu. Oke, saya ke Pak Markus. Terakhir, Pak, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah terkait dengan menyoal stadion kita hari ini? Terakhir, silakan Pak Markus. Saya mengharap bahwa semua pembangunan di Indonesia ini dilakukan sesuai prosedur. Ya. Jadi ada pendahuluan, ada sidang. Jadi desain itu disidang dulu. Kemudian baru kalau baru dibangun. Setelah dibangun ada namanya sertifikat layak fungsi dan seterusnya. Kalau itu dijalankan mungkin tidak ada pertanyaan lagi terhadap desain. Semoga stadion kita ini memenuhi kelayakan dan investigasi dari tragedi Kanjuruhan ini bisa diusut tuntas. Terima kasih Pak Markus Ignatio, Adi Cipto, dosen arsitektur UKPTA, dan sebelumnya ada Pak Haris Azhar, tim kuasa hukum korban Kanjuruhan. Pemirsa, saya Fatma Ali pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.